Selamat malam semuanya. Jadi kita hari ini mau belajar penetapan harga transfer. Kita mulai dari teorinya dulu. Jadi teori dasar harga transfer. Kapan harga transfer itu terjadi? Jika suatu perusahaan terdiri dari beberapa segmen produksi atau divisi, contohnya divisi komponen dan divisi komputer, maka divisi komponen menjual komponen ke divisi komputer untuk dirakit. Harga jual ini disebut harga transfer. Maksudnya gimana? Kira-kira ada yang paham nggak dari penjelasannya ini? Gimana? Ada yang mau kasih pendapat? Mbak Endang, Mbak Nova, gimana? Mbak Ivory, ada pendapat? Suara saya kedengeran nggak ya? Oh, oke. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi gimana Mbak Ami? Gimana, ada pendapat nggak? Harga transfer ini maksudnya apa sih gitu? Mbak Endang mau pendapat? Harga jual terjadi ketika suatu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lain yang produknya saling berkaitan, ada hubungannya dengan produk lanjutan. Yang lain? Ya, malam Mbak Wiwi. Nggak apa-apa. Ya, Mbak Suyati. Harga jual setelah ada perpindahan penyelesaian proses ke divisi lain atau hak kedua. Oke, Mbak Suyati. Oke, jadi kalau harga transfer ini, Mbak Suyati udah hampir benar, Mbak Ami juga udah hampir benar, tapi
yang jadi masalah di Mbak Ami punya itu adalah harga transfer ini terjadi apabila di internal perusahaan gitu. Jadi perusahaannya itu mempunyai beberapa divisi dan divisinya ini memiliki produksi yang berbeda. Nah, harga yang dikasih dari divisi satu ke divisi yang lain itu namanya harga transfer gitu. Ya Mbak Efri? Maaf, jaringan lagi error. Oke, nggak apa-apa Mbak Efri. Contoh perusahaan yang punya produksi banyak kayak gitu, misalkannya apa? Ada yang bisa kasih saya contoh? Oh, lagi pada error ya. Hmm, halaman 7.2. Oke, saya ulangi sedikit ya tadi. Jadi harga transfer ini itu terjadi apabila perusahaan memiliki beberapa divisi atau berapa cabang, terus uh, dia tuh dari divisi satu ke divisi 2, dia kasih harga gitu, dia jual ke divisi 2, itu namanya harga transfer gitu. Contoh mungkin mesin perakitan buat mobil. Oke, bagus juga. Kira-kira ada nggak tuh perusahaan yang kayak gitu? Ya, harga transfer ini untuk internal lah, ingat. Oke, sebagai contoh, kalau saya boleh kasih contoh itu misalkan Astra. Astra itu kan punya, dia ada yang misalkan ada Astra Honda Motor. Dia itu ada ASKI yang komponen. Nah, dari divisi dia yang komponen, dia jual ke Astra Honda Motor, itu namanya harga transfer. Tapi kan belum tentu si AHM ini, Astra Honda Motor ini, cuma punya supplier dari ASKI ini sendiri. Dia punya beberapa supplier yang lain. Nah, begitu. Gimana, paham sampai sini? Oke. Nah, ini tujuan penetapan. Ya, Mbak Evri, ada apa? Oh, lanjut. Oke. Tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, untuk motivasi si manajer. Karena masing-masing divisi kan punya manajer tersendiri. Mereka itu mesti berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan kan. Jadi jangan sampai karena mentang-mentang internal masa nggak ada untung sama sekali gitu. Yang kedua, untuk memberikan insentif pada manajer agar mengambil keputusan yang diharapkan sejalan dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Menyediakan basis atau dasar penilaian dan penghargaan yang adil bagi manajer. Jadi keuntungan, jadi standar penilaiannya. Lalu kita jangan lupa harus perhatikan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Walaupun mereka itu istilahnya kan, kalau yang di bab modul 6 kemarin kan ada yang namanya desentralisasi sama sentralisasi gitu. Tapi tetap gitu, tujuannya itu tetap masih sama. Tujuan itu tetap masih dari pusat gitu. Lanjut ya. Nah, ini syarat-syarat untuk penetapan harga transfer. Manajemen pusat dari induk perusahaan akan mengukur keberhasilan divisi dari kontribusi laba per divisi atau cabang kepada perusahaan secara keseluruhan. Manajer divisi harus memiliki motivasi dan pola pikir untuk mengejar laba tinggi. Divisi mempunyai otonomi dalam keputusan bisnis dan administrasi, namun kebijakan secara keseluruhan tetap dipegang oleh pusat. Ada yang mau ditanyakan di bagian sini?
Lalu ada masalah harga transfer, evaluasi kinerja. Manajer divisi yang mengambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Jadi maksudnya di sini tuh apabila si manajer divisi lainnya itu nggak tahu harga pasarannya, kalau dia cuma terima dari internal aja kan, dia tuh nggak berarti dia ngambil keuntungan dari kerugian divisi lainnya. Itu yang maksudnya dia. Keselarasan tujuan, tindakan memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Ya walaupun kita setiap divisi tuh mau untung, tapi jangan lupa kita tuh tetap satu perusahaan. Karena tetap satu perusahaan berarti kita mesti sama-sama untung. Jangan satu untung satu rugi gitu. Jadi jangan kayak nomor satu. Maksudnya si divisi perakitannya itu ngambil untung dari perusahaan, dari si divisi mobil ini, divisi komponen itu mengambil untung dari divisi perakitan. Jadinya nggak ada untung si divisi perakitan, kan sama-sama malah merugikan perusahaan gitu. Lalu terpeliharanya otonomi divisi atau cabang, pusat tidak ikut campur. Ya, karena kan yang kayak kita bahas di modul 6 itu, kita tetap mesti ada batasan di setiap masalah kan. Masih ada, nggak mungkin setiap saat si pusat itu tetap setia waktu untuk kalian gitu. Jadi kita tetap mesti ada otonomi atau ada kebebasan untuk dari si cabang itu sendiri. Lalu ada harga transfer minimum, the minimum transfer price atau floor price. Jadi harga minimum itu adalah harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi penjual, sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Coba yang ini maksudnya apa? Siapa yang bisa jawab? Gimana? Ada yang ngerti nggak harga transfer minimumnya apa? Jelasin. Ayo usaha dulu Mbak Efri, baru saya jelasin. Halaman saya masih di 7.5 Mbak Sulastri. 7.6 ya. Oke, jadi harga transfer minimum itu harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi penjual sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan menjual di luar perusahaan. Penjual itu kan berarti dari perspektif siapa? Penjual itu kan perspektif si divisi yang mau beli kan, si divisi yang mau menjual kan. Si penjual ini
Jadi dia tuh mesti kasih harga, dia tuh tapi nggak boleh rugi, dia tuh mesti tetap untung, dia tuh nggak boleh rugi, maksudnya dia nggak boleh rugi. Dan dia itu, dan jika dibandingkan dengan dia jual di luar juga nggak rugi-rugi amat gitu. Dia tuh jadi biasa tuh dipotong misalkan di biaya ongkos kirim gitu kan. Jadi biaya produksi sih sama, semuanya nggak rugi gitu kan, tapi dia bisa dihemat di biaya ongkos kirim misalnya kayak gitu, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan? Harga pas. Harga pas kurang pas sih. Harga pas bisa dibilang begitu. Jadi harganya kita tuh nggak boleh rugi, intinya gitu, tapi kita juga tetap mesti dapat untung gitu kan. Harga transfer maksimum transfer price atau selling itu kan langit-langit gitu kan, jadi harga maksimal yang kita mau bayar. Iya, kalau yang tadi floor price itu dasar, harga lantai. Harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi pembeli, sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan membeli di luar perusahaan. Nah, ingat, harga transfer yang bersedia diterima oleh divisi pembeli, berarti si pembeli ini, dia itu, masa kamu beli dari internal lebih mahal dibanding beli beli sama yang luar gitu. Kalau kayak gitu mendingan saya beli di luar, ngapain saya beli di dalam gitu. Lanjut ya, ada pertanyaan? Oke. Harga transfer dalam perdagangan internasional. Oke, tujuan tambahan harga transfer pada perdagangan internasional ada 4 tujuan. Yang pertama, minimalisir beban pajak lokal dan internasional. Minimization of international and local tax costs. Lalu meminimalkan beban cukai. Minimization of custom charge. Lalu ada pembatasan mata uang, currency restriction. Lalu resiko pengambil alian, risk of expropriation. Ntar kalian bisa baca sendiri. Nah, kita langsung ke metodenya. Lalu ada metode harga transfer. Metode harga transfer ini kalian boleh buka buku halaman 7.15 ya. Oke, yang pertama ini kan harga pasar. Terjadi jika di pasar persaingan sempurna. Harga maksimum sama dengan harga minimum sama harga pasar. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya, karena ini udah persaingan sempurna, jadi itu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kamu mau kurangin juga nggak bisa lagi karena emang harganya segitu. Maaf ya, tiba-tiba mati tadi. Oke. Jadi karena yang kayak saya bilang tadi, karena ini persaingan sempurna, jadi dia itu cuma bisa kasih harga segitu gitu, udah nggak bisa ditawar. Biasanya kalau kayak gini, si divisi pembeli akan punya beberapa pemasok gitu, jadi nggak harus internal aja gitu, karena harganya sama aja. Lalu yang kedua, ini suara saya kedengeran kan sudah? Oke, keren enggak? Iya.
Oke. Nah, yang kedua, harga transfer negosiasi. Oke, kalian bisa buka buku halaman 7.16 yang A. Yang A, apakah ada kos distribusi yang dapat dihindari dalam proses transfer internal? Oke. Jika transfer internal dapat menghilangkan ongkos angkut. Nah, yang saya bilang tadi, biaya transportasi kan. Maka harga beli dari sisi divisi pembeli atau harga transfer maksimum akan lebih besar daripada harga jual dari sisi divisi penjual. Harga transfer minimum, selisih harga transfer ini memungkinkan untuk terjadinya negosiasi dalam penetapan harga transfer. Contohnya, divisi A memproduksi komponen yang dapat dipergunakan oleh divisi B dalam produksinya untuk membuat barang jadi, finished goods. Kos produksi komponen dihasilkan oleh divisi A adalah sebagai berikut. Direct material, bahan baku, tenaga kerja, overhead variabel, dan overhead tetap, totalnya 14.000. Divisi A mempunyai kapasitas produksi sebanyak 60.000 unit dan saat ini beroperasi pada kapasitas penuh. Berarti dia produksi sebanyak 60.000 juga. Divisi A menjual komponen hasil produksinya seharga 25.000 unit, sudah termasuk 5.000 yang merupakan ongkos transport yang dapat dihindari jika komponen dijual internal. Divisi B membeli komponen serupa dari pihak luar sebanyak 10.000 unit dengan harga 23.000 per unit. Maka harga transfer maksimum berarti kan itu yang dia beli si B, si divisi pembeli maksimalnya berapa? Itu tuh 23.000. Lalu harga transfer minimumnya adalah 20.000. Kenapa? Karena 25.000 dia kan bisa 25.000 termasuk transport. Berarti karena bisa dihilangkan karena internal jadi 20.000. Selisihnya itu 3.000. Nah, 3.000 inilah rentang harga yang dapat dinegosiasi untuk menentukan harga transfer internal. Maksudnya gimana? Jadi walau mereka sama-sama internal gitu, mereka tetap mesti ada keuntungan masing-masing kan. Masa si divisi A untung tapi B sama sekali nggak untung gitu. Ya walaupun harganya sama dijual 23.000 misalkan gitu, berarti dia nggak ada penghematan. Apa untungnya aku beli sama divisi A kayak gitu. Nah, jadi jika harga transfer hasil negosiasi adalah 22.000, maka divisi A akan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar 22.000 kurang 20.000 dikali 10.000, 20 juta jadinya. Sedangkan divisi B 23.000 kurang 22.000, penghematannya 10 juta. Jadi keuntungan bersama atau joint benefit kan 2.000 tambah 1.000 jadi 3.000. 3.000 kali 10.000, 30 juta. Mereka keuntungan perusahaan sebesar 30 juta. Tuh, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, ini aku bilang harga maksimumnya berapa, harga minimum berapa, selisih. Mana yang mau tanya dulu? Ini pendek ini chapter ini. Nyimak. Oke. Yang kedua, apakah divisi penjual memiliki kapasitas produksi yang berlebih? Nah, ayo kita lihat yang kedua, yang B, 7.17. Jika jumlah produksi aktual, jadi bedanya gini ya, yang A itu terjadi apabila si A itu produksi penuh gitu, berarti dia nggak ada slack atau apa namanya kapasitas menganggur.
Sedangkan kalau yang B ini tuh ada kapasitas penganggurnya gitu. Jika jumlah produksi aktual divisi penjual berada di bawah kapasitas produksi, maka terdapat kapasitas produksi yang menganggur. Nah, ini aku bilang tadi. Jika divisi pembeli memesan barang dari divisi penjual maksimum sejumlah kapasitas produksi yang menganggur dari divisi penjual, maka terbuka peluang untuk melakukan negosiasi harga transfer dari kedua divisi. Contohnya, divisi K memproduksi komponen dapat dipergunakan oleh divisi F dalam proses produksinya untuk membuat barang jadi atau finished good. Kos produksi komponen dihasilkan oleh divisi K adalah sebagai berikut. Ini bahan bakunya berapa, tenaga kerja berapa, overhead berapa, overhead tetap berapa, total 20.000. Divisi K mempunyai kapasitas produksi sebesar 80.000. Dan saat ini karena perekonomian sedang lesu, divisi K hanya memproduksi sebanyak 60.000. Nah, berarti kan dia ada slack, ada kapasitas menganggurnya sebesar 20.000 kan. Nah, divisi K menjual komponen hasil produksinya itu 35.000 per unit pada konsumen luar. Divisi B membeli komponen serupa dari pihak luar sebanyak 20.000 unit dengan harga 32.000. Nah, kita uraikan satu-satu. Berarti harga transfer maksimumnya 32.000. Karena dia beli dari tempat lain 32.000 kan. Harga transfer minimum adalah 18.000. Kenapa? Karena overhead tetap itu kan, masih ingat kan, dia itu tetap kita mesti bayarkan gitu. Jadi kita tuh boleh nggak hitung. Jadi di sini itu 8.000 tambah 6.000 tambah 4.000, total 18.000. Karena overhead tetap itu kan nggak relevan dalam kasus ini. Kita tuh cuman pakai cost yang relevan. Kamu produksi, biasa kamu produksi 80.000, tapi kamu cuma produksi 60.000. Nah, sisa 20.000 ini kan tetap kamu mesti bayar cost tetap juga. Kalau overhead tetap itu kita kamu tetap bayar. Kamu mau produksi 80.000 atau 60.000 tuh sama aja. Nah, itu yang kamu bisa kurangin gitu. Nah, kalau penjelasan di buku ini, dalam kasus terdapat kapasitas menganggur, maka cost yang relevan diperhitungkan hanyalah cost overhead variable. Overhead tetap dianggarkan sebesar 160 juta atau 22.000 kali 180.000 adalah untuk rentang produksi sampai dengan 80.000 unit. Jadi total produksi hanya 60.000 pun overhead tetapnya sama 160 juta juga, maka nggak relevan. Selisihnya 14.000 adalah rentang harga yang dapat negosiasi untuk menentukan harga transfer internal begitu. Nah, jika harga transfer hasil negosiasi 28.000, maka si divisi K itu untung banyak dong dia. 18.000 sama 28.000. Jadi untungnya 10.000 per unit. Maka 10.000 dikali 20.000, maka keuntungan total 200 juta. Sedangkan B melakukan penghematan dong dia. Biasa beli 32.000, beli sama si K jadi 28.000, berarti dia hemat 4.000. 4.000 dikali 20.000 jadi total 80 juta. Jadi keuntungan bersamanya tinggal ditambahin aja, jadi 280 juta. Gimana? Gimana, bingung? Bingung gimana Mbak Efri? Gimana Mbak Efri, bingung? Jadi pada intinya sih cuman begini sih, cuman kalau yang di pertama tadi kan
dia tuh kapasitasnya udah penuh, jadi mau nggak mau ya dia tetap kasih harganya segitu aja, nggak bisa lebih murah. Sedangkan kalau yang di B ini dia itu nganggur gitu dibanding saya jual. Ini yang sama kayak di modul 5 itu yang kayak pesanan khusus gitu. Ya dibanding saya nganggur ya mendingan saya jual gitu. Nah cuman bedanya kalau yang di A kan ada nanti kalau misalnya kamu lebih kan ada namanya cost apa tambah tambah mahal gitu kan, ada cost lembur. Tapi kalau yang di B ini nggak ada karena overhead tetapnya itu tetap segitu aja gitu, makanya bisa dikurangin, nggak relevan gitu. Itu yang divisi B membeli di pihak luar 20.000. Maksudnya diuraikan gimana Mbak Evri? Dia itu biasanya tuh maksudnya dia butuh 20.000 unit gitu. Si divisi B ini butuh 20.000 unit. Biasanya dia beli sama pihak luar seharga 32.000 gitu. Makanya keuntungannya itu kayak begitu. Masih bingung Mbak? Oke, coba baca-baca lagi ya. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya itu manajer revisi memiliki informasi lebih bisa, ini bias sih, lebih bisa mengambil keuntungan dari manajer divisi lainnya. Ya, ini aku bilang tadi, semakin semakin pinter si divisi ini, makin banyak pengetahuan, makin tahu harga pasar, makin bisa dia ngambil keuntungan dari manajer divisi lainnya. Ya sebenarnya kan bisa dibilang curang gitu kan ya. Pengukuran kinerja bisa distorsi oleh kemampuan negosiasi manajer. Ya bukan berarti kan dia nggak bisa kerja manajernya gitu. Nggak bisa negosiasi kan bukan berarti nggak bisa kerja gitu. Terus negosiasi kadang kala memakan banyak waktu dan sumber daya, iya gitu, untuk dapat titik temunya itu. Lanjut ya. Gimana lanjut? Oke. Oke, yang ketiga, harga transfer berbasis cost based transfer price akan digunakan jika transfer internal tidak memiliki dampak signifikan terhadap laba divisi lainnya. Nah, ada 3 penerapan cost-nya. Jadi kalau yang tadi kan ada ininya, ada negonya. Kalau yang ini nggak ada negonya lagi. Dia tuh udah ada rumusnya masing-masing. Nah, yang ada 3 penerapan cost ya. Yang pertama, harga transfer cost penuh, full cost transfer pricing. Rumusnya apa? Sama ini yang kayak tadi. Bahan baku, tambah tenaga kerja, tambah overhead tetap, tambah overhead variabel, tambah overhead tetap gitu. Jadi divisi ini nggak mau tahu, pokoknya ya segini, kamu keluarin berapa ya masukin berapa gitu. Jadi full cost transfer pricing ini kita nggak ada nego-negonya lagi. Kamu pakai harga modal kamu berapa, bahan baku berapa, tenaga kerja berapa, overhead variabel tetap berapa. Metode ini sifatnya tuh buat sederhanain persoalan penentuan harga transfer. Di satu sisi pengguna metode ini memudahkan, tapi akan membuat distorsi pengukuran kinerja divisi.
Penggunaan metode ini tidak membuka peluang untuk terjadi negosiasi harga antara divisi penjual dan pembeli. Hal ini bisa merugikan baik divisi penjual maupun pembeli tergantung dari kondisi yang terjadi. Peniadaan kesempatan untuk bernegosiasi bisa membuat divisi penjual atau divisi pembeli ingin melakukan transfer internal. Ya, jadi kurang lebih sih karena nggak ada negosiasi kan berarti kemungkinan besar nggak ada untung gitu si penjual gitu. Kurang lebih begitu. Yang kedua, harga transfer berkos penuh ditambah markup. Ini sama yang tadi, sama kayak yang tadi, sama purchase. Tapi dia tuh ada markup. Markup itu kan kamu mau untung berapa gitu. Jadi dari harga yang tadi ditambahin markupnya berapa. Nah, markup ini bisa dinego. Gitu. Kalau yang C, harga transfer cost variable ditambah ongkos tetap. Bahan baku langsung tambah tenaga kerja langsung tambah overhead variabel tambah overhead tetap. Overhead tetap ini bisa dinegosiasi. Maksudnya apa? Ini tuh bisa dilakukan apabila sama kasusnya kayak yang tadi. Jadi kalau ada kapasitas menganggur, nah kamu kan produksi 10.000, biasa kamu punya kapasitas produksi 20.000, tapi kamu cuma produksi 10.000. Overhead tetap kamu kan tetap kamu mesti bayar segini. Bisa dong dikurangin berarti harga produksinya lebih murah seharusnya. Gitu. Itunya ya, overhead tetapnya akan dinegosiasi. Gitu, teman-teman. Gimana? Bingung? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini penentuan metode harga transfer. Apakah ada pemasok di luar divisi internal perusahaan? Berarti ada supplier dari luar. Kalau ada, perhatikan variable cost divisi penjualan. Kalau nggak ada, kita pakai negotiate transfer price. Apakah divisi penjualan beroperasi dengan kapasitas penuh? Jika iya, cost distribusi tidak dapat dihindari, maka harga transfer mau nggak mau harga sama dengan harga pasar. Yang B, jika iya, cost distribusi tidak dapat dihindari, maka bisa pakai transfer price negosiasi. Jika tidak, maka ini ada slack, berarti dia ada kapasitas menganggur, maka negosiasi transfer price begitu. Terus yang ketiga, apakah transfer internal mempunyai dampak signifikan bagi laba divisi? Jika iya, negosiasi transfer price. Jika tidak, pakai cost based transfer price. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya dulu? Kok nggak kita lanjut? Oke. Sekarang biar kita makin paham, kita coba ngerjain tes formatif 2 halaman 7.28. Kita kerjain 1-5 aja. Gimana? Oke ya. Oke. Jadi buka bukunya. Oke. Di 7.27 ini ada soalnya nih. PT Kali Untung mempunyai sejumlah divisi, termasuk diantaranya adalah divisi matras dan divisi furnitur. Divisi matras membuat berbagai macam jenis dan ukuran matras. Sedangkan divisi furnitur
membuat berbagai macam perabotan. Di antara berbagai macam perabotan yang dibuat oleh divisi furnitur yang menggunakan matras, setiap bulan divisi furnitur membutuhkan 8.000 unit matras. Saat ini divisi furnitur selalu membeli dari pihak luar dengan harga 130.000. Si Manohara, wah, orang malah ini. Manajer divisi furnitur mendekati Fakri, manajer divisi matras, untuk membeli matras dari internal aja. Nah, ini cost produksi dari divisi matras sebagai berikut. Bahan baku langsung 55.000, direct labor atau buruh tenaga kerja 25.000, overhead variabel 12.000, overhead tetap 8.000. Jadi total manufakturnya 100.000. Kapasitas produksi divisi matras adalah 30.000 unit per bulan. Namun saat ini divisi matras hanya membuat sebanyak 20.000 unit. Divisi matras menjual matras pada pihak luar seharga 135.000. Oke, soal pertama. Berapa harga transfer maksimum? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Atau aku sebutin nama, aku panggil. Mbak Nova gimana jawabannya? Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Ayo. Mbak Ami, Mbak Endang, Mbak Efri. Pelan-pelan. Kayak lagu ya. Pelan-pelan saja. Ayo ingat, transfer maksimum itu definisinya apa? Rp130.000, iya benar sekali. Kenapa Mbak Efri bisa jawab kayak gitu? Mbak Wiwi juga benar. 130.000, betul sekali. Karena membeli silkar, maksudnya silkar itu apa sih? Dari pihak luar. Ya. Waduh, jangan nyontek dulu tapi. Betul Asri. Supplier dari luar, oke.
Ya, jadi gini Mbak Nova. Tadi kan di slide saya mana ya? Nih, harga transfer maksimum itu adalah harga transfer yang bersedia dari divisi pembeli sehingga tidak rugi jika dibandingkan dengan pembeli di luar perusahaan. Berarti ini harga maksimum yang diterima oleh si pembeli kan. Berarti si pembeli ini maksimumnya itu sampai mana? Sampai si pembeli, sampai si seharga sama si supplier luar gitu. Yap, itu benar. Gimana, bingung nomor satu? Enggak ya. Mbak Nova gimana? Tadi katanya bingung. Mbak Suyati? Oke, ya udah, nanti saya ini ya. Nanti saya absenin. Masuk Yanto. Oke, nomor 2. Harga transfer minimum. Berapa harga transfer minimum ya? Ayo Mbak Endang, gimana Mbak Ami? Oke Mbak Ami, gak apa-apa. Jadi kita lagi di bahas soal tes formatif 2 Mbak Ami. Udah nomor 2 sekarang. 92.000. Bagus banget Mbak Wiwi. Pintar banget. Gimana? Kenapa bisa kayak gitu Mbak Wiwi? Ya Mbak Efri juga benar. 92.000. Aduh. Mati terus ya tadi. Oke tadi. Oke, dari Yuta. Oke. Belum bayar bulanan ya. Mungkin juga sih Mbak Efri. Oke, tadi gimana Mbak Efri sama Mbak Wiwi? Kenapa bisa 92.000? Iya. Iya benar. Jadi karena di sini di soal kan dikasih tahu gitu, dia punya kapasitas penganggur. Jadi overhead tetap kita boleh abaikan. Jadinya 55.000 tambah 25.000 tambah 12.000. Total 92.000. Begitu. Gimana yang lain, ada pertanyaan nomor 2?
Nggak ada. Nomor 3, gimana? Jika harga transfer adalah 110.000, berapa penghematan yang diperoleh oleh divisi furnitur? Ayo, ini gampang. Ngomong-ngomong, kalian dapat salam dari Pak Robin. Masih ingat nggak kalian sama dia? Pak Robin masih ingat ya? Bagus. Kemarin ngobrol-ngobrol baru tahu ternyata murid dia sama murid aku sama. Rivalnya Freddy, siapa tuh Freddy? Oke, Mbak Wi. Ini si Mbak Nova begitu di ngomongin gosip langsung jalan, tapi tanya soal nggak jawab dia. Kok 10.000 Mbak Every? Salah ketik. Beli berapa Mbak Every? Film apa tuh Mbak Nova? Freddy, Jason dan Freddy. Yo, gimana? Ayo, jawabannya berapa nomor 3? Ini masih nyambung kan ya? Kalau masih nyambung. 20.000, oke bener. Dari mana? Jadi dari dia kan kalau belinya berapa? Gimana Mbak Eva?
Iya, bener. Terus jadi kalau dia beli sama yang si internal 110.000, berarti kan dia untungnya berapa gitu. Jadi keuntungannya 20.000 gitu. Betul sekali. Nomor 4, ayo bentar ya habis. Aduh, jadi batuk nih. Rp18.000. Minum obatnya dulu pak. Iya nanti. Ada minum obat sih sebenarnya. Tapi nanti sebelum tidur baru minum lagi. 18.000 benar sekali Mbak Wiwi. Jadi kan tadi overhead tetapnya bisa abaikan jadi 92.000. Terus gimana? Yes, 110.000 kurang 92.000, tepat sekali. Ayo kalau nomor 5, ada yang bisa jawab? Ya, gimana Mbak Evri? Ya, nomor 5. Jika divisi matras beroperasi pada kapasitas penuh, berapakah harga jual matras yang akan ditawarkan oleh divisi matras kepada divisi furnitur? Ya, Mbak Ami? Kita lagi bahas 7.29. Nomor 5. Oke. Kata Pak Robin, Mandarin Mbak Ami bagus banget katanya. Hebat. Gimana nomor 5 yang bisa jawab?
Oke, gimana? Kira-kira ada yang bisa menjawab nomor 5? Gimana Mbak Efri, Mbak Wiwi? Mau menjawab? Mbak Nova? Mbak Ami? 135.000. Dari mana? Benar, jawabannya 135.000. Tapi dari mana? Oke, aku jelasin aja ya. Jadi, kan tadi soal di nomor 5 itu, jika divisi matras beroperasi pada kapasitas penuh, berapakah harga jual matras yang akan ditawarkan oleh divisi matras kepada divisi furnitur? Berarti nggak ada kapasitas menganggur gitu kan. Nah, kita lihat di nomor 2 ini. Apakah divisi penjualan beroperasi dengan kapasitas penuh? Jika iya dan kos distribusi tidak dapat dihindari, maka harga transfer itu sama harga pasar. Nah, berarti dia mau nggak mau dia akan menetapkan harga yang dijual ke pihak luar. Nah, dia tuh pasti dia kasih harga tuh sama jadinya. Karena dia nggak kasih tahu kan ada harga ongkos kirimnya berapa gitu. Kurang lebih begitu. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Nomor 5 maksudnya, nomor 6 ya. Oke, kita coba lagi ya nomor 6. PT Samsung Tbk memproduksi berbagai macam elektronik seperti TV, stereo, kamera, dan lain-lain. Perusahaan ini mempunyai 2 divisi, yaitu satu divisi komponen dan kedua divisi FG atau Finished Good. Divisi komponen memproduksi berbagai macam komponen elektronik yang dapat digunakan oleh divisi Finished Good
Seluruh komponen yang dihasilkan oleh divisi komponen dapat dijual kepada pihak luar. Salah satu komponen hasil produk divisi komponen adalah komponen model CZ7. Kos produksi per unit adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung 50.000, buruh langsung 80.000, overhead variabel 30.000. Overhead tetap total dianggarkan sebesar 900 juta untuk kapasitas produksi sebesar 45.000 unit per komponen. Saat ini divisi komponen beroperasi pada kapasitas penuh dan menjual komponen model CZ7 kepada pihak luar dengan harga 320.000 per unit. Sedangkan divisi FG, Finished Good, membeli komponen yang sama dari pihak luar seharga 310.000 per unit. Jika transfer internal terjadi, maka kos transport untuk mengantar komponen dapat dihindari sebesar 30.000 per unit. Maka berapakah harga transfer maksimum? Coba siapa yang bisa jawab? Ini gampang sih ya. Iya benar. Ya benar, 310.000. Yang nomor 7, transfer minimum. Ya, jadi kan kalau yang di nomor 7 ini harga transfer minimum itu kan berarti si harga, karena ini kapasitasnya itu udah penuh, berarti kan kamu uh, nggak bisa pakai harga cost produksinya itu kan. Jadinya dia jual berapa? Dia jual kan 320.000. Nah, karena dia jual 320.000, bisa dikurangin sama biaya ini nggak? Biaya transport. Bisa kan? Jadi 320.000 dikurang 30.000, berapa tuh? Ya benar. Nanti ya, paham nggak nomor 7? Gimana, paham nomor 7? Oke. Nomor 8. Nomor 8 itu jika terjadi kesepakatan bahwa harga transfer berada di tengah-tengah. Beda soal, bingung lagi. Ya, masih banyak latihan nanti Mbak Evri ya. Harga transfer maksimum dan minimum, berapa harga transfer internal tersebut. Di tengah-tengah tuh dia gimana jadinya. Berarti kan harga maksimum ditambah harga minimum ditambah dibagi 2 gitu. Tengah-tengah dia. Berapa jadinya? Kos maksimum ditambah kos minimum dibagi 2.
ya 300.000 gitu. Nanti ya jadi tengah-tengah itu harga maksimum tambah harga minimum dibagi 2. Lalu lanjutannya, jika jumlah unit ditransfer secara internal sebanyak 20.000 unit dengan harga transfer 300.000, berapa total keuntungan atau kerugian gabungan? Berarti gabungan kan? Berarti kan gimana? Buat si pembeli kamu masih hitung, untuk si penjual kamu masih hitung juga. Untuk si siapa? Untuk si pembeli itu kan, pembeli itu harga maksimumnya itu 310.000. Dia sedangkan dapat harga 300.000, berarti keuntungannya berapa? Iya benar, sebenarnya dikali aja. Jadi kan keuntungan dari pembeli itu 10.000. Keuntungan dari si penjual 600 juta. Kebanyakan. Enggak, bukan begitu. Kalau 600 juta itu kan jadi kayak modal ya. Bukan. Jadi itu harga transfer, yang kita cari kan keuntungan gitu. Ini aku ketik aja ya. Untuk pembeli, keuntungannya itu kan 10.000 per unit. Penjual keuntungannya 10.000 per unit. Berarti mereka total keuntungannya perusahaan 20.000 dong. Nah, 20.000 baru dikali dengan 20.000 juga. Jadi itulah keuntungan perusahaan. 400 juta. Jawabannya A. Gimana nomor 9, bingung? Ya. Kalau nomor 10, berapa margin kontribusi atau contribution margin dari komponen model CZ7 jika sebanyak 10.000 unit dijual pada pihak divisi FG dengan harga 300.000 dan sisa produk CZ7 dijual pada pihak luar. Berarti kita hitung dulu untuk yang internal berapa sama untuk pihak luar berapa.
Oke, jadi kita hitung satu persatu. Yang internal itu kan sekarang, oke lah, kita langsung hitungnya aja penjualannya. Nah, ini kan kita ngitung margin kontribusi kan. Oke, jadi bukan keuntungan langsung bersih gitu. Penjualan, kita hitung penjualannya dulu. Penjualannya itu berarti 10.000 unit untuk yang si internal, dikali dengan harga jualnya 300.000, ditambah dengan sisanya itu dijual ke pihak luar. Dia jual kan 320.000 tuh. Nah, dikali sisa dari kapasitasnya berapa, sisanya kan nanti tinggal 35.000 unit. Gitu. Lalu itu dari kapasitas total. Yes, benar. Kapasitas total kan 45.000 kan. Kapasitas total produksinya kan 45.000. Ya, 10.000 untuk si internal, 10.000 untuk internal. Terus sisanya itu untuk sisanya untuk si pihak luar gitu. Jadi total tetap 45.000 unit. Gimana, bingung? Terus dikurang dengan biaya produksi dong. Biaya produksi itu kan harganya 50.000 tambah 80.000 tambah 30.000, 160.000 kan. 160.000 dikali 45.000 unit. Lalu ada beban transport. Beban transportnya berapa? Beban transportnya itu kan berarti dia cuman terjadi buat yang pihak luar, berarti cuma 35.000. 35.000 unit dikali dengan biaya transportnya itu 30.000. Nah, dihitung. Ini di halaman 733 ada jawabannya. Jawabannya itu 5.950. Jawabannya 5.950. Gimana, masih ada yang bingung sampai sini? Gimana teman-teman? Bingung masih? Befri gimana? Masih bingung? Nova, Mbak Ami, Mbak Wiwi, cukup jelas ya. Masih ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya sudahi sampai sini. Mungkin karena koneksi internet lagi bermasalah juga sih ya, jadi kurang maksimal kita belajar.